saya Faina Nurul Masuna, NIM E 2019-3120. Saya dari kelas HKS 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview drama Korea yang berjudul Chief Kim yang ditujukan sebagai ujian akhir semester dari Ibu Lulu Musfiroh MAK. Di sini saya akan mereview drama Korea yang berjudul Chief Kim. Kim Sung Ryong yang diperankan oleh Nam Gung Min adalah seorang akuntan berbakat yang semula bekerja di perusahaan kecil yang mengelola keuangan sebuah gangster. Kim Sung Ryong yang terkenal dengan sebutan Chief Kim adalah seorang yang pandai dan cerdik. Beberapa kali dia lolos dari jeratan hukum setelah dicurigai terlibat penggelapan pajak. Kim Sung Ryong atau Chief Kim adalah seorang jenius matematika sekaligus akuntan yang berbakat. Dia pernah memenangkan juara berhitung di luar kepala atau yang disebut dengan mental arithmetic dalam sebuah kuis di televisi nasional sewaktu dia masih anak-anak. Ayahnya adalah seorang akuntan yang jujur dan bersih yang membuatnya sering dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja karena tidak mau melakukan penipuan keuangan dan berpindah-pindah rumah dari satu tempat ke tempat yang lain. Cita-cita Kim Sung Ryong atau Chief Kim adalah pindah ke Denmark karena menurutnya Denmark adalah negara yang tingkat korupsinya paling rendah di dunia. Dalam mewujudkan cita-citanya ini, Chief Kim berusaha untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk pindah ke Denmark. Sebelumnya, Chief Kim mendapatkan informasi dari sekretarisnya yang bernama Oh Kwang Suk yang diperankan oleh Lim Hwa Yung bahwa sebuah perusahaan besar bernama Taeki Group tengah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kepala divisi dengan kualifikasi yang tidak terlalu berat. Diam-diam, Chief Kim melamar ke Taeki Group dan ikut dalam tes yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut dengan harapan jika dia diterima bekerja di perusahaan tersebut, maka cita-citanya untuk pindah ke Denmark lebih cepat terwujud. Chief Kim lulus tes dengan hasil yang sangat baik dan dengan sedikit drama. Dia berusaha meyakinkan perusahaan untuk menerimanya sebagai karyawan. Pada akhirnya, Chief Kim diterima bekerja di Taeki Group sebagai kepala divisi operasional. Namun, tanpa sepengetahuannya sebenarnya ada tangan-tangan kotor yang sedikit terlibat dan memang sengaja memilih Chief Kim untuk dijadikan boneka yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Soo-yeol mengenal Chief Kim yang berkali-kali ditangkap polisi ketika dia masih bekerja untuk gangster sebagai seorang yang pandai dan licin yang beberapa kali lolos dari jeratan hukum. Oleh karena itu, ketika Soo-yeol membaca nama-nama pelamar yang lolos ujian serta wawancara dan menemukan nama Chief Kim sebagai salah satu kandidat, dia langsung merekomendasikan Chief Kim agar diterima masuk di Taeki Group. Soo-yeol bekerjasama dengan beberapa orang dari divisi akuntansi termasuk manajer Lee untuk melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Chief Kim bahkan dibebaskan untuk melakukan korupsi sebanyak yang dia mau asalkan tidak ketahuan. Sebagai imbalannya, Chief Kim harus patuh dan mengerjakan semua perintah Soo-yeol melalui manajer Lee tanpa banyak omong dan bertanya. Pada episode 15, Soo-yeol memberitahu Kwang Suk bahwa mereka masih mempunyai proyek yang harus dikerjakan. Lalu Soo-yeol berkata, "Apakah ingat cara menulis buku besar?" Kwang Suk pikir, tentu saja masih ingat. Lalu Soo-yeol memberitahu jika perusahaan ini akan diaudit besok lusa. Kwang Suk tak mengerti maksud dari audit tersebut itu apa. Lalu Soo-yeol berkata, artinya audit itu misalkan kau dan temanmu melakukan investasi tapi kau tidak bisa tahu apakah perusahaan itu sah atau tidak. Jadi, melainkan investor, ada orang lain yang akan datang untuk memeriksa buku-buku mereka. Orang lain itu adalah akuntan dari firma keuangan dan seluruh proses tersebut disebut audit. Jadi audit ini memberitahu status keuangan perusahaan pada mereka. Sebelum Chief Kim menempati posisinya di Taeki Group, kepala divisi operasional sebelumnya yang biasa dipanggil Chief Lee melakukan upaya percobaan bunuh diri. Namun gagal. Saat ini dia masih terbaring koma di rumah sakit. Chief Lee berusaha bunuh diri setelah dituduh menggelapkan dana perusahaan dan terlibat dalam perjudian ilegal. Karyawan divisi operasional termasuk Ha Kyung dan manajer Cho tidak percaya bahwa Chief Lee menggelapkan dana perusahaan dan terlibat perjudian ilegal.
Mereka mengira Chifli tidak masuk kerja selama beberapa hari adalah karena dia sedang mengambil cuti untuk berlibur. Divisi operasional semakin menjadi bulan-bulanan divisi akuntansi yang mengatakan bahwa perusahaan menjadi kacau karena ulah Chifli. Ha-kyung dan manajer Jo merasa ada sesuatu yang ganjil dari peristiwa tersebut. Ha-kyung juga sempat ditawari oleh Jang Yun-soo yang diperankan oleh Lee Hwa, istri ketua Taekyu Group, untuk menjadi salah satu seorang kepercayaannya. Namun Ha-kyung menolak tawaran tersebut meskipun sebenarnya dia penasaran dengan apa yang terjadi pada atasannya dan mencium sesuatu yang mencurigakan dalam perusahaan. Dan pada akhirnya dengan bekerja sama dengan para karyawan di tim departemennya yang berusaha untuk mengungkap seluruh kasus korupsi yang ada di Taekyu Group hingga tuntas tanpa ada ketakutan terhadap apa yang akan terjadi kepada timnya. Selanjutnya saya akan memaparkan analisis SWOT perusahaan Taekyu Group. Strength atau kekuatan diantaranya yaitu sudah berdiri sejak lama. Yang kedua, memiliki aset dan model yang besar. Yang ketiga, memiliki cakupan bisnis yang besar. Yang keempat, memiliki reputasi yang baik dengan nilai saham yang tinggi yang didukung dengan adanya market share yang besar, yaitu sudah menjadi perusahaan go public. Yang kelima, memiliki jaringan yang luas, dan yang terakhir, memiliki konsumen yang loyal. Selanjutnya, kelemahannya yaitu 1. Manajemen yang baru melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, tidak adanya integritas dalam perusahaan tersebut pada manajemen maupun tim accounting. Yang ketiga, accounting fraud atau penipuan dalam akuntan. Yang keempat, intervensi dan irresponsible management. Yang kelima, menggunakan kekerasan untuk memaksa bawahannya agar menuruti keinginannya. Selanjutnya yaitu level bisnis. Adanya diferensiasi perusahaan Taekyu Group ini selalu mempertahankan kualitas mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan, sehingga menjadi keunggulan dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan produk-produk lain sejenisnya. Level fungsional, ada human resources yang artinya sumber daya manusia. Di perusahaan Taekyu Group ini membuat tim accounting baru yang dikepalai oleh Chef Kim, di mana bertujuan untuk menyelesaikan kasus korupsi yang dilakukan oleh top manajemen. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, yaitu adanya korupsi dan irasionalitas yang terjadi pada Taekyu Group. Pun korupsi dan irasionalitas yang terjadi pada Taekyu Group ada solusi sementara, yaitu yang pertama, restrukturisasi organisasi dengan pengurangan karyawan besar-besaran. Yang kedua, revival plan atau internal audit untuk accounting fraud. Yang ketiga, melakukan meeting dengan para pemegang saham untuk mencari alternatif solusi. Yang keempat, memilih revival plan sebagai opsi penyelesaian masalah. Yang kelima, mengimplementasikan revival plan dalam Taekyu Group dalam melakukan internal audit terkait accounting fraud. Yang terakhir, internal audit mampu memberantas top manajemen yang melakukan korupsi dan membersihkan perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya review drama Korea yang berjudul Chief Kim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.